Halo dokter, menurut dokter bisa nggak sinusitis diterapi tanpa diberikan antibiotik? Dan kapan dokter mulai meresepkan antibiotik untuk sinusitis? Hari ini kita akan membahas pembaharuan pedoman penanganan sinusitis tahun 2025 dari American Academy of Otolaryngology Head and Neck Surgery Foundation. Pedoman ini merupakan revisi dari versi 2015 dengan penekanan yang jauh lebih kuat pada rasionalisasi antibiotik dan perluasan strategi watchful waiting. Tujuan utamanya jelas dok, yaitu meningkatkan kualitas tata laksana rhinosinusitis dewasa sekaligus menekan penggunaan antibiotik yang tidak perlu. Perubahan yang paling signifikan adalah perluasan rekomendasi watchful waiting pada akut bakterial rhinosinusitis atau ABRS. Pedoman ini menegaskan bahwa sebagian besar kasus bersifat self-limited. Artinya tidak semua ABRS membutuhkan antibiotik sejak awal. Antibiotik kini tidak lagi menjadi respon refleks terhadap keluhan sinusitis. Sebaliknya, pendekatan awal yang disarankan pada pasien dewasa tanpa komplikasi adalah observasi dengan terapi simptomatik. Lalu, kapan kita benar-benar menyebut ini ABRS? Diagnosis ABRS ditegakkan bila gejala rhinosinusitis akut berupa sekret purulen disertai obstruksi nasal, nyeri, atau tekanan pada wajah bertahan tanpa perbaikan minimal 10 hari sejak onset. Alternatifnya, bila terjadi pola double worsening, yaitu gejala memburuk kembali dalam 10 hari setelah sempat membaik. Pedoman juga menegaskan, jangan lakukan imaging rutin pada kasus tanpa kecurigaan komplikasi atau diagnosis alternatif. CT scan bukan alat diagnosis awal pada kasus tanpa red flags. Pada rhinosinusitis kronik, diagnosis harus dikonfirmasi dengan bukti objektif inflamasi baik melalui rinoskopi anterior, endoskopi hidung, maupun CT scan. Penting juga memastikan ada tidaknya polip nasal, karena ini akan mempengaruhi strategi terapi. Nah, sekarang kita masuk ke terapi simptomatik. Baik pada rhinosinusitis viral maupun bakteri akut, terapi utama yang direkomendasikan adalah analgesik, kortikosteroid intranasal, dan irigasi salin. Ini berlaku bahkan pada ABRS yang diobservasi tanpa antibiotik. Pendekatan ini konsisten dengan prinsip bahwa inflamasi mukosa dan gangguan drainase sinus adalah target utama terapi, bukan semata eradikasi bakteri. Lalu, kapan antibiotik diberikan? Antibiotik dipertimbangkan bila setelah 3-5 hari observasi tidak ada perbaikan atau justru terjadi perburukan. Indikasi lain adalah gejala berat seperti demam lebih dari sama dengan 39 derajat Celcius dengan sekret purulen persisten minimal 3-4 hari berturut-turut, adanya tanda komplikasi supuratif atau dugaan sumber odontogenik. Jika antibiotik diputuskan, lini pertama yang direkomendasikan adalah amoksisilin dengan atau tanpa klafunat selama 5-7 hari. Durasi ini lebih pendek dibandingkan praktik lama, mencerminkan bukti bahwa terapi singkat cukup efektif pada kasus tanpa komplikasi. Bila dalam 3-5 hari pasiennya tidak membaik dengan antibiotik yang adekuat, lakukan evaluasi ulang. Pastikan diagnosis benar, singkirkan komplikasi, dan pertimbangkan penggantian antibiotik bila memang ABRS terkonfirmasi. Sebelum lanjut, dokter udah tahu belum soal e-course Alomedica? Di website Alomedica tersedia berbagai e-course lintas bidang dengan narasumber yang kredibilitasnya nggak perlu diragukan lagi. Bisa akses kapanpun dan dimanapun. Dan sekarang sudah ber-SKP Kemenkes. Yuk cek e-course Alomedica sekarang. Kita lanjut ya dok. Pada rhinosinusitis kronik atau CRS prinsipnya berbeda. Terapi utamanya tetap irigasi salin dan kortikosteroid intranasal.
Terapi antifungal baik topikal maupun sistemik tidak direkomendasikan. Terkait terapi biologik seperti dupilumab, mepolizumab, atau omalizumab, pedoman ini menegaskan bahwa penggunaannya tidak direkomendasikan secara rutin pada CRS tanpa polip. Artinya, biologik memiliki tempat, tetapi selektif, khususnya pada CRS dengan polip yang refraktor terhadap terapi standar. Jadi, bagaimana relevansinya dengan praktik di Indonesia? Secara prinsip, Dok, pedoman ini sejalan dengan rekomendasi nasional, termasuk dari Perhati dan Kementerian Kesehatan. Keduanya juga menekankan pentingnya membedakan rhinosinusitis viral dari bakteri berdasarkan pola dan durasi gejala, serta tidak menganjurkan imaging rutin tanpa komplikasi. Implikasi klinisnya cukup jelas. Pertama, kita perlu mengubah kebiasaan prescribing antibiotik pada hari pertama pasien datang dengan keluhan sinusitis. Yang kedua, edukasi pasien menjadi kunci. Banyak pasien mengharapkan antibiotik sebagai obat utama, padahal sebagian besar kasus akan membaik dengan terapi suportif. Ketiga, kita harus lebih disiplin dalam menegakkan kriteria diagnostik sebelum memberikan label ABRS. Kesimpulannya, Dok, pembaharuan 2025 ini mempertegas bahwa antibiotik bukan terapi default pada sinusitis akut. Watchful waiting adalah strategi yang sah dan berbasis bukti pada pasien tanpa komplikasi. Amoksisilin dengan atau tanpa klavulat tetap menjadi lini pertama bila antibiotik diperlukan dengan durasi 5-7 hari. Pada sinusitis kronik, terapi topikal tetap menjadi fondasi dan biologik digunakan secara selektif, bukan rutin. Pendekatan ini bukan hanya soal guideline compliance, tetapi juga stewardship antibiotik dan keselamatan pasien jangka panjang. Sekian dulu video kita kali ini ya, Dok. Jangan lupa like dan share video ini ke sejawat lainnya. Subscribe juga ke channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya biar dokter nggak ketinggalan info terupdate yang lain. Jadi dokter andal dalam genggaman. Salam Alomedica.